Jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Sejarah mencatat manusia telah melakukan perjalanan melintasi ruang sejak awal Masehi, termasuk juga orang-orang di Nusantara. Aktivitas melintasi ruang salah satu didorong oleh kegiatan ekonomi dengan melalui jalur laut. Selanjutnya mengenai bukti awal keterlibatan Nusantara ke dalam pelayaran dan perdagangan internasional dapat dilacak dari catatan seorang yang bernama Caladius Ptolemy alias Caladius Ptolemeus, ahli perbintangan, geografi, astronomi, matematika, sekaligus ahli syair dan sastra yang tinggal di Mesir, atau tepatnya di kota Alexandria yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Ptolemeus menulis Guide to Geography, sebuah peta kuno yang ditulis pada abad pertama. Tercantum di dalamnya nama sebuah kota yang bernama Barus. Barus menjadi kota pelabuhan kuno yang sangat penting di Sumatera dan dunia. Komunitas aromatik rempah, Barus diburu oleh berbagai bangsa di belahan dunia seperti Tiongkok, Hindustan, Mesir, Arab, dan Yunani atau Romawi. Hubungan pelayaran Nusantara dengan Timur Tengah, India dan Cina sudah terjalin sejak abad kedua. Tercatat di dalam berita Cina sekitar tahun 131. Dikisahkan utusan Raja Bian dari Kerajaan Jawa atau Yediau pernah berkunjung ke Cina atau Wulandari 2015. Hal ini berarti Kerajaan Jawa pada abad kedua Masehi telah melakukan pelayaran antara negara dan telah membangun jalur kemaritiman dengan bangsa Cina. Nusantara ketika itu tidak hanya menjadi daerah destinasi sebagai sumber rempah-rempah, tetapi tempat persinggahan jalur maritim internasional, seperti dikisahkan oleh penumpang kapal dagang milik Cina pada abad ke-5. Ia berlayar menuju India melewati perairan Sumatera Timur sebelum membelok ke arah barat atau Mulyadi 2016. Ibnu Battuta, seorang penjelajah dan intelektual Muslim asal Maroko, pernah mengunjungi pantai timur Sumatera pada 1345 sebelum bertolak menuju Cina. Tome Pires, seorang penggelana asal Portugis, juga pernah mengisahkan perjalanannya mengunjungi Malaka, Jawa, dan Sumatera pada tahun 1512 sampai 1515. Ia menulis dalam bukunya berjudul Summa Oriental Quintrata du Marsrox Ate aus Kin, atau Ikhtisar Wilayah Timur dari Laut Merah hingga negeri Cina. Yang selanjutnya, ketiga tokoh tersebut membuktikan bahwa telah ada interaksi yang intens antara orang-orang asli Nusantara dengan bangsa asing. Pelayaran internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang lama. Dikatakan jalur rempah karena mengacu pada rut perdagangan penting yang digunakan untuk mengangkut rempah-rempah berharga dari Indonesia ke berbagai belahan dunia. Pada zaman dahulu, rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada sangat diminati dan menjadi pusat perdagangan internasional.